agent. Kita tahu jalannya. Kayak Pak, rumahnya Bapak di mana? Pasuruan. Ini keluar kiri atau kanan, Pak? Aneh nih teman-teman, coba dengarkan. Ayo, ini keluar kiri atau kanan? Kanan. Setelah kanan mana, Pak? Kanan lagi. Setelah itu? Bundaran kanan. Setelah itu, Pak? Masuk tol. Setelah tol keluar mana, Pak? Exit mana? Gempol. Setelah Gempol, Pak? Terus? Iya, terus? Ke rumah. Sampai rumahnya. Sebelah kiri atau sebelah kanan rumah Bapak? Sebelah kiri. Hafal ya, Pak? Tahu kenapa, Pak? Karena itu rumahmu, Pak. Ya, sama. Hari ini sebelum saya berdiri di depan teman-teman, saya duduk enggak kayak teman-teman gini. Berarti saya tahu enggak jalannya? Mana yang ada ceklongan, mana yang ada rangkongnya lah, mana jurangnya lah. Setuju ya? Oh ya, Anda sebagai agennya nih ya, nuruto. Wis tak, nuruto apa jari ini leader Anda. Leader gak mungkin dorong Anda masuk ke jurang. Paham ya teman-teman ya? Ikuti dia. Saya dulu kalau saya berharap Pak, aduh, kalau education ada di Semarang itu dia mulai pagi, dia mandi, sikat gigi sampai dia apapun pasti saya ikuti kok, Pak. Cuma nah, Anda ini beruntung karena apa? Leader Anda ada di sini. Ikuti, jangan dia apa? Diayel. Ngerti ya teman-teman ya? Jangan Anda ayel. Saya tanya, Anda puas gak dengan kondisi Anda hari ini? Yang enggak, angkat tangan. Clear ya, semua ya. Oke, thank you teman-teman. Anda tahu enggak kenapa Anda kok gak puas dengan kondisi Anda hari ini? Capai. Oke, apa lagi? Terus, Bu. Ayo Pak, apa Pak? Ayo interaktif. Duitnya kurang. Ayo. Apa lagi? Ayo. Ingin suatu kehidupan yang lebih baik. Apa lagi? Berangkat pagi pulang malam, Bu. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Lunasi utang, betul Pak? Sekarang saya tanya, Anda gak puas dengan kondisi Anda hari ini? Setuju ya? Anda tahu kenapa? Karena pola pemikiran Anda, tingkah laku Anda, attitude Anda, mindset Anda, semuanya yang dulu-dulu yang menjadikan Anda hari ini. Yang notabene Anda hari ini apa? Nggak puas. Berarti salah nggak teman-teman? Salah toh ya. Begitu salah, leader masuk. Leader sudah tahu jalannya. Anda tinggal ngikuti leader Anda. Bukan Anda nanti apa? Pak, tak pikir gini, Pak, tak pikir persentase itu cuma gitu, saya jalan ke lapangan, saya paksa, Pak. Tak pikir itulah mbok pikir. Sing akhirnya mbok pikir apa? Yuk jadine kayak ini. Ngerti maksud saya teman-teman ya? Kosongin gelasnya. Ikuti apa katanya leader. Percayalah, 5 tahun yang bagi agent pasti Anda minimal 83 juta ke atas 100 juta lah pasti lah. Anda pasti bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya bertanya Pak Sunsun, apa nasihat Bapak terhadap agent yang lama maupun yang baru tentang bisnis ini? Karena saya perhatikan tuh banyak yang agent tuh masih mengulur-ngulur dan menunda supaya lewat goal setting ini ada 50 peserta dan 50 peserta juga yang akan menjadi achiever goalnya di tahun ini. Karena saya dengar dari kesaksian Bapak yaitu pernah terjadinya penundaan itu, kerugian apa saja, supaya kami ini bisa belajar dari pengalaman pribadi Bapak. Terima kasih. Pertanyaan bagus, Bu. Ya. Agent menunda-nunda. Saya sekarang mau tanya, yang ditunda itu apa? Oke lah, kita ngomong karyawan, Pak saya karyawan atau saya wira swasta. Oke, yang nunda siapa sekarang? Jujur, enggak apa teman-teman. Ya, Ibu, Bapak ya, dua saya ambil. Bapak kerja sebagai apa Pak? Karyawan. Saya open di sini nggak apa-apa Pak ya. Pokoknya ini teman-teman sendiri Pak ya, nggak apa-apa ya. Ya, Bapak sebagai karyawan sudah kerja berapa lama Pak? 10 tahun Pak ya. Berarti yang kerja 15 tahun, 20 tahun di tempat Bapak ada kan? Hari ini jadi apa mereka Pak? Oke, tetap karyawan. Income mereka, income Bapak berapa dulu?
UMR Pak ya? UMR Surabaya berapa teman-teman? 2 juta ya? 2.200.000. Anggap 2,5 juta Pak ya? 10 tahun, gak apa-apa Pak. Pak siapa Pak? Pak Yunus. Ya, Pak Yunus. Pak Yunus lihat temannya Pak Yunus yang kerja selama 20 tahun atau 15 tahun itu, yang lebih lama dari Anda. Itu kira-kira salarinya berapa? Gajinya berapa? Nggak pernah tanya ya Pak ya? Kurang lebihnya Bapak prediksi berapa Pak? Bapak kan kumpul kan sama dia kan bisa tahu kan? Kurang lebihnya Bapak 2,5 juta, anggap. Kurang lebih kalau mereka itu berapa Pak? Ada 10 juta Pak? Nggak ada ya? 7,5? 7,5 ya? Itu loh Pak. Berarti 5 tahun, 10 tahun ke depan bayaran Bapak kurang lebihnya sama kayak dia. Pertanyaan saya Pak, Bapak punya anak? Anaknya berapa? 1 ya? Umur berapa Pak? Sayang Pak ya sama anaknya ya. Orang tua pasti bilang sama anaknya, nak, jadi anak sing pinter, sing rajin, sing pinter, sing prestasi. Betul ya? Sekarang saya mau tanya Pak Yunus, kalau anak Bapak pinter dan tiba-tiba anak Bapak bilang, Pak, aku mau sekolah Petra, aku mau sekolah sing bagus, ada uang Pak? Jujur, ada kan? Malu nggak? Malu Pak? Ya, sama kayak saya Pak. Pak Yunus sama kayak saya. Saya kalau di lapangan saya gembol map, saya kanvas, saya ditolak orang, saya nggak pernah malu Pak. Saya lebih malu kalau saya pulang, anak saya minta saya sekolah yang bagus, tapi saya bilang, wih Petra itu elek, jauh nak, ojo. Padahal saya bodohi diri, saya bohongi diri saya, karena saya nggak ada uang. Itu saya yang paling malu. Setuju Pak Yunus ya? Pak, ke depan kalau Bapak 2.250.000 Pak, leader Bapak siapa? Bu siapa? Ibu berani nggak jamin dalam 1 tahun minimal dia 3 juta sampai 5 juta per bulan, asal dia nurut sama ibu. Ibu berani nggak? Berani Bu ya? Pasti Bu ya? Kalau leader Anda berani jamin Bapak 3 sampai 5 juta, Bapak bersedia nggak lepas itu Pak? Jamin bukan berarti hanya dari mulut loh Pak. Leader Anda benar-benar tanggung jawab loh Pak. Ya. Mulai besok Pak, coba atur pisahin Pak. Percaya saya Pak. Kalau ngomong 3-5 juta, kecil banget Pak, pasti Bapak bisa. Nanti tahun depan ketemu lagi sama saya Pak. Ya. Dan saya mau Bapak benar-benar 5 juta ke atas. Ya. Keluar Pak ya. Keluar. 2.250.000 Bapak beli beras, Bapak untuk biaya listrik. Rumah ada Pak? Rumah sendiri Pak? Belum bayar macam-macamnya, dapur ngepul, uang mana cukup Pak? Gak cukup. Istri kerja Pak? Enggak ya? Apalagi istri gak kerja. Percaya saya Pak, lepas Anda fokus di sini. 3 bulan pertama mungkin Anda gak dapat hasil Pak, tapi bulan keempat, bulan kelima Anda sudah join berapa lama sih? November kan? Berarti baru kan ya? Tambah lagi 3 bulan ke depan, Anda belajar, skill Anda upgrade Pak. Minimal 3 sampai 5 juta pasti Anda kepegang tangan kok Pak. Percaya saya. Ya. Bu, lepas. Tapi tolong Bu, tanggung jawab. Siap kan Bu ya? Mantap. Ya. Oke Pak. Terus tadi siapa? Ibu siapa? Bu Ratna ya? Ya Ibu. Ibu apa? Pegawai atau wira swasta Bu? Ibu rumah tangga. Saya punya 1 cucu Bu, ibu rumah tangga. Waktu itu namanya Ibu Titin Sri Handayani. Dia waktu itu saya datang ke rumahnya, saya mau BOP ke bapaknya namanya Pak Joko. Ternyata bapaknya sembunyi di rumah Bu, di WC. Saya ketemu sama istrinya. Hari ini istrinya kurang lebih si Titin ini Bu, penghasilannya sudah 8 juta ke atas, bisa beli Avanza, beli apa, jalan. Intinya 1 Bu, saya cuma minta ibu punya kemauan.
Ibu mau gak berubah? Sebatas apa ibu mau berubah? Sebatas apa ibu mau berubah? Anak berapa bu? Sudah besar-besar? Impian ibu apa? Banyak. Banyak bu ya. Salah satunya apa bu? Salah satunya Ah, mau ke Eropa dengan suami. mau ke Eropa dengan suami. Dengan suami bu ya. Berarti ibu boleh dikatakan sekarang kondisi ibu bukan kondisi bawah bu ya. Kondisi ibu sudah menengah ke atas ya bu ya. Tujuan ibu ikut di Prudential apa? Salah satunya Ya. supaya orang yang saya temui hidupnya di atas saya. Amin. Amin bu. Ya. Ini tipikal orang yang ingin mensejahterakan orang lain. Ya itu ibu pegang, ibu jalankan. Ibu sekarang ibu rumah tangga kan? Ibu ada waktu berapa lama? Satu hari 24 jam. Ibu di Prudential berapa jam? Nah, hitung ya bu ya. Tolong teman-teman, hal-hal spesifik ini teman-teman hitung. Ya, ibu tolong dihitung. Saya harus sukses, iya. Tapi saya kerja dari pagi sampai malam. Satu hari kali 24 jam. Kita bisa ngitung kok bu ya. Kan semuanya itu harus achievable, harus masuk akal juga bu ya. Bisa kok bu. Oke. Dan teman-teman yang lain, Pak Yunus keluar ya. Komitmen Pak ya. Saya paling hafal mukanya orang loh Pak. Yes. Dan tahun depan pun saya pasti lihat Bapak loh Pak. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, saya mau tanya Pak Sunsun, kan gabungnya tahun 2000 ya Pak ya? Iya. Ya, kalau sampai tahun 2012 itu promosi AM itu kan jangka waktu yang cukup lama. Nah, apa yang menyebabkan butuh waktu sedemikian lama untuk Pak Sunsun bisa meraih posisi AM? Padahal seharusnya kan 5 tahun sudah bisa capai. Itu mungkin bisa di-sharingkan supaya pastinya kita nggak mengikuti jejaknya Pak Sunsun gitu ya. Pasti maksudnya ya, gitu belajar ya. dari kesalahan teman-teman. Betul, Ya, nah itu, makasih Pak. Ya, thank you. Mestinya saya tahun 2005 saya sudah posisi AM. Setuju ya teman-teman ya? Singkat cerita tahun 2002 saya sudah naik jadi unit manager. Dan pada saat saya unit manager itu pun nggak ada yang bilangin saya, kecuali adik saya waktu itu yang di Semarang bilang, "Sun, kamu berangkat toh ke Bandung, ke Pasir Kaliki." Ngapain saya berangkat sana Pak Taufik Hidayat adik-adiknya waktu itu. Dia bilang, "Sudah kamu pokoknya berangkat." Intinya apa teman-teman? Saya dulu nggak kepikiran namanya jenjang karier. Yang ada di otak saya itu apa teman-teman? Selling, dan selling. Kenapa saya harus selling? Saya tarik lagi mundur. Yang paling cepat menghasilkan uang itu apa teman-teman? Jualan kan? Bukan rekrut kan ya? Dan pada saat itu kondisi saya lagi kondisi yang di bawah. Oke, singkat cerita saya jalan, saya selling, prestasi dan lain sebagainya. Suatu ketika tahun 2004 teman-teman pernah dengar Prudential Pilot nggak? Pernah ya? Pada saat itu impian saya itu benar-benar sangat dahsyat teman-teman. Dari 300.000 saya harus naik jadi jutaan. Dari jutaan saya bisa puluhan juta. Itu teman-teman Semarang semua tahu. Dari puluhan juta saya bilang sama teman-teman Semarang, harus bisa miliar. Pada saat Prudential sebelum pilot, berapa hari sebelum pilot, ada satu calon agent saya masuk ibaratnya, namanya Bibisono Citro, masuk urus Surabaya, Pak Diresen yang urus, karena leader saya di Surabaya, saya di Semarang. Saya 3 miliar, saya tembus. Nggak lama Prudential pilot. Pada saat Prudential sebelum pilot, saya sudah diberitahu sama adik saya yang di Semarang, "Sun, kamu kena pisting." Teman-teman tahu pisting? Saya bingung, pisting itu apa? Nasabah notabene datang, maksudnya saya datang kanvas, saya ketemu nasabah, rumahnya di Bukit Sari, namanya Pak Santoso, saya masih ingat. Saya presentasi, dia oke sama saya, dia senang, akhirnya dia closing. Ternyata Pak Santoso ini sebelumnya, ini namanya nasabah kaya, dia juga punya cabang di Jakarta. Ternyata di Jakarta dia juga didatangi oleh agent Prudential.
yang kebetulan pada saat itu posisi senior unit manager, tangan kanannya Bu Licia, saya masih ingat namanya Pak Heru Subekti. Singkat cerita, closing sama saya, dan nasabah sendiri yang ngomong, saya seneng sama kamu Sun, karena kamu bisa jelaskan secara gamblang masalah investasi dan lain sebagainya, kamu bisa, sedangkan yang itu nggak bisa. So, saya salah teman-teman? Enggak kan? Jika kita saya tanda tangan, begitu saya tanda tangan, oke, jalan. Prudential pilot. Pada saat Prudential pilot, komisi kita keluar nggak? Enggak secara resmi, tapi secara nggak resminya kita keluar loh. Standard Charter, saya masih ingat mengeluarkan uang. Karena Prudential ada hubungannya sama Standard Charter, sama-sama apa? Inggris. Setuju teman-teman ya? Singkat cerita, proses akhirnya Prudential nggak pilot. Begitu Prudential nggak pilot, namanya dipulihkan, saya jadi pilot. Artinya apa? Komisi saya nggak keluar. Bayangkan nih, satu nasabah saya dianggap twisting, komisi saya dibekukan. Padahal kan di sana banyak nasabah ya, yang bayar-bayar kan, premi kan. Namanya anak muda, saya langsung marah. Dan pada saat itu kondisi bapak saya lagi sakit jantung. Saya marah. Saya berangkat ke Jakarta tanpa leader saya tahu. Saya 2 bulan di sana kos. Setiap hari saya naik MRT, saya ke Tamrin, ke Prudential Pusat untuk mempertanyakan nasib saya ini di mana. Dari sana saya diombak, ya namanya perusahaan besar ya teman-teman ya. Dibawa ke bagian legal yang kelas bawah. Ditanyain gini sudah saya jawab. Nggak ada decision makernya. Lari lagi pergi ke yang lebih tinggi sedikit lagi, lari lagi. Saya jujur pada saat itu saya marah sama Prudential. Mentang-mentang Heru Subekti, tangan kanannya Limlisha itu kayak itu loh teman-teman, kayak sekarang Denny Utama, dulu namanya Limlisha. Kok seenaknya gitu, saya ditwisting masuk ke dia. Saya fight sendirian, saya ke Jakarta, saya 2 bulan kos di sana. Singkat cerita apa? Proses sambil jalan, papa saya sakit. Akhirnya suatu ketika saya dipanggil lagi sama pusat. Itu kejadiannya sampai 18-20 kali teman-teman. Saya disidang di Jakarta. Sampai pada akhirnya saya ketemu sama bos-bos, Bu Evelyn, Bu Diana. Makanya saya kenal sama mereka. Karena yang miso Jancuk waktu itu nggak ada, kecuali saya. Loh, ini ngomong apa adanya. Pak Taufik, Pak Renaldi itu sampai takut Sun, sabar ya, ngomong pelan-pelan ya, nggak saya sudah subak gini loh. Bu, kasih ono saya apa? Kalau saya salah, ya salah. Jangan setengah salah, setengah benar. Toh nasabah ini mau closing sama saya, itu jerih payah saya. Kok seenak gitu orang itu ngomong apa? Karena dia sudah cerita sehingga jadi miliknya dia. Saya marah. Suatu akhirnya saya diketemukan semua teman-teman. Wah, mejanya Prudential bagus, bunder. Di tengah ada mesin perekamnya. Pak Sun, hati-hati kalau ngomong. Karena direkam, saya bilang, monggo direkam. Saya nggak takut. Wong saya nggak salah. Akhirnya apa? Ketemu orang yang namanya Heru seperti itu kayak dulu datang sama di Indonesia. Dulu nggak takut, posisi SUM. Saya masih apa waktu itu UM? Saya ngomong apa adanya. Bu, Pak, Bu, Ibu, Bapak-bapak yang terhormat. Kalau saya salah, coba kita koreksi. Nasabah ini maunya sama saya tanpa paksaan. Bila perlu nasabah, ayo. Sekarang saya telepon, nasabah sudah siap dari Semarang mau datang ke Jakarta. Teman-teman tahu kebijaksanaannya Prudential tidak pernah melibatkan nasabah. Hebat waktu itu. Akhirnya ya saya nggak boleh datengin saksi kunci saya, itu kan saksi kunci saya, betul ya? Nggak boleh. Singkat cerita apa? Akhirnya nasabah ini masuk ke Pak Heru Subekti. Begitu masuk, nggak lama 2 bulan, Pak Heru Subekti dan Limlisha semua pindah ke Allianz PT Bus. Saya bilang sama Bu Evelyn sama yang lain, hebat, itu loh orang sih kamu, ya, loh nggak ada loh yang berani bilang gitu loh, kecuali saya loh.
hebat. Ini loh orang yang kamu bela. Saya mati-matian di Semarang, gedein Semarang, ini yang orang kamu bela. Makanya Bu Elizabeth, waktu itu saya UM naik SUM, omset saya 0. Saya sudah ngambek, saya nggak mau kerja. Saya bilang sama Pak Editizen, kalau gini caranya saya nggak mau kerja. Bayangkan, nasabah 3 miliar, uangnya ngantung 3 bulan. 1 bulan, 1%, berarti 30 juta. Setuju teman-teman ya? Saya loh bayar 90 juta. Karena saya nggak mau apa? Nasabah ini kecewa. Saya bayar. Ternyata masuk ke sana, pindah ke Allianz. Namanya orang muda, tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Berawal dari impian tinggi sampai miliar, akhirnya disandung, akhirnya apa? Mantel, karena sudah batin, akhirnya saya tidak kerja. Saya tidak kerja teman-teman. Dan sama pusat juga, sama Pak DTC juga. Saya tak libur, saya tidak kerja. Saya tak cari jodoh, karena saya belum nikah teman-teman. Ya sejak itu teman-teman, saya tidak kerja sama sekali. Singkat cerita, saya tidak kerja, agent saya di Surabaya mulai jalan. Jangan pernah kita kecewa sama perusahaan kita. Ya, itu bodoh kita. Saya bodoh. Karena saya kecewa, saya tidak kerja. Akhirnya apa? Saya tidak kerja pun perusahaan jalan kok. Agent-agent yang nggak jalan, betul ya. Akhirnya mereka jalan. Itu Bu Elizabeth. Saya sempat berapa tahun? 3 tahun vakum kan. Enggak kerja. Saya sudah bilang kok. Mulut saya pegang kok. Saya tidak kerja. Karena ya kayak gini. Tapi pada saat itu saya dipersuasif naik jadi UM ke SUM, omset 0 naik. Saya masih ingat adik saya waktu itu Pak Rudi bilang, yang Surabaya ya, Sun kamu bisa naik atau tanganku. Oh, singkat cerita saya naik. Kenapa saya naik? Teman-teman belajar pengalaman. Karena saya fight betul-betulan, mati-matian. Akhirnya apa? Yang memang terbukti sana yang kurang benar. Ya itu Bu jawabannya. Ya. Tapi sejak 2007 saya masih ingat dia Muhammad, saya tampil di depan, saya sempat bilang sesumbar, bukan sesumbar ya, ngomong apa adanya. Saya pasti double startup, betul Bu Elizabeth. Dan kenyataannya pada saat itu ya saya double startup, meskipun saya sudah lama nggak jualan. Kuncinya, kasih puas ya. kuncinya teman-teman apa sih? Bayangkan dari seorang Sun yang grafiknya naik turun kayak equity ya. Ya betul kan? Nggak jualan sama sekali 3 tahun, tapi begitu jualan bisa double startup. Dan saya bukan cuma itu aja. Saya Italia apa barang saya dapat. Dan terakhir saya sempat 1 bulan, tanggal 3 November sampai 18 sampai 15 Desember, adik saya sampai bingung semua. Saya bisa 700 juta lebih 1 bulan. Kuncinya apa teman-teman? Yaitu tadi, kamu punya impian, itu kuncian. Mbok piye carane ndak usah lihat kiri kanan. Jalan dong. Ketemu nasabah, Anda harus sudah bisa presentasi. Padahal yang susah ini ketemu nasabah, setuju ya? Itu yang susah. Makanya pada saat Anda ketemu nasabah, jangan sia-siakan. Nggak ada yang namanya hoki teman-teman. Yang ada itu apa? Anda punya persiapan matang, suatu ketika ada yang lewat, Anda tangkap karena persiapan Anda matang, masuk Anda. Orang lain yang lihat apa? Hoki. Nggak ada itu hoki. Anda lah yang menentukan bisa apa enggaknya. Oke teman-teman, waktu saya sudah mau habis ya Bu ya? Masih belum ya? Saya masih ada pertanyaan lagi Pak. Bu, biar kejawab gitu Bu ya? Iya, jadi biar puas. Kan menambah Sun nggak gampang. Ini kan tadi ceritanya habis ya, mulai dari awal dalam tanda kutip pinter jualan untuk big case ya Pak ya. Mungkin bisa sharing tips ke kita gimana caranya kita ini bisa big case, karena kadang-kadang banyak agent itu yang mematok pikiran seperti ini. Lingkungan saya orang-orangnya mampunya nabungnya 500.000. Nah akhirnya kalau jadi seperti itu, akhirnya yang dia closing itu ya wis 300, 400, 500 gitu kan. Nah mindsetnya, nah masalahnya mereka merasa di sekeliling saya nggak punya kenalan sama sekali orang yang bisa nabung besar. Nah, saya tahu Pak Sun juga sebenarnya juga berlatar belakang seperti itu, tapi bisa mendobrak mindset itu dan sekarang istilahnya master big case lah, saya bisa bilang seperti itu. Dan bahkan
Ya kalau mau tepuk tangan aja ya. Nah, bahkan setelah lama vakum pun di tahun pertama langsung bisa tembus double Star Club. Sedangkan teman-teman untuk memasang target Star Club pasti rasanya, aduh bisa nggak ya, kok rasanya berat seperti itu. Nah untuk mendobrak itu seperti apa tuh yang pertama. Yang kedua, tolong kasih tips ke kita. Bagi kita yang merasa tidak punya kenalan orang kaya itu bagaimana caranya supaya kita ini bisa dapat big case? Mungkin lebih ke real step-stepnya Pak. Oke, terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya Bu Elizabeth. Ya, teman-teman untuk dapat big case itu nggak kayak kita makan pisang dibuka makan, enggak ya. Susahnya juga iya. Artinya apa? Saya berkunjungnya itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi puluhan kali. Karena apa? Ini bukan orang yang saya kenal. Contoh, ada satu rumah bagus, saya lihat rumahnya bagus, saya datengin, ternyata di dalamnya ada orang bawa tembak, brimob. Oh, si jaga kok brimob gini? Ini Semarang teman-teman. Ternyata dia usut punya usut, dia sarang burung. Gampang ketemu sama orangnya? Enggak. Saya sok kenal, Pak Handinya ada. Pak Handi siapa Pak? Loh Pak Handi kan, rumahnya Pak Handi. Oh bukan Pak, misalnya Pak Edi. Ya sudah, saya tahu Pak Edi. Oh maaf salah. Udah. Seminggu lagi, tapi saya nggak fokus ke sana aja ya teman-teman ya. Tempat banyak juga. Seminggu lagi saya datang lagi. Ketemulah sama pembantunya. Jadi saya akrabnya pertama-tama itu sama pembantu dulu. Paham? Dari pembantu, akhirnya apa? Suatu ketika kalau ada aktivitas ini jalan, yaitu tadi teman-teman, pintu pagar dibuka, kok jelalah dia keluar naik mobil. Pada saat dia mau keluar saya masuk dengan PD-nya. Om, kenal Om, susun Om. Bingung dia, susun siapa? Dibuka kacanya sedikit, saya kasih kartu nama. Om bisa enggak Om? Nanti besok lusa saya minta waktu Om. Sambil jalan mobilnya, ya saya jalan. Akhirnya apa? Dikasih waktu 3 hari lagi, misalkan hari Rabu. Saya Rabu datang, ketemu nggak orangnya? Enggak. Nanti ya. Saya intinya apa ya? Orang itu pasti punya kelemahan loh. Betul ya? Pasti ada hambatannya. Wis gak tahu piye caranya mesti tak opo-opo itu pasti ketemu. Pasti ketemu. Cuma memang tenaga saya, effort saya, fokus saya banyak juga di sana. Nanti teman-temannya. Saya datang, ya saya kanvas. Saya nggak kenal. Saya kanvas. Ya oke lah, yang terbaru di Surabaya yang terakhir ya. Sampai orang itu bilang sama saya, udah lah Sun. Wah orangnya baik teman-teman, welcome. Udah lah Sun, kamu dulu minum nggak apa-apa, susu kasih. Tapi susu nggak mungkin ngambil asuransi di kamu. Wis kok jelas toh enak toh ya, ngomong kayak gitu ya. Wis tak percaya Sun. Susu pasti ngambil deh. Sun. Enak kan? Kok udah enak ya kan ya? Dia ketawa. Enggak lah. Namanya Jimmy Wignyo Santoso, toko sepeda di Pasar Turi. Saya datang 3 hari sekali, saya datang terus teman-teman. Sampai suatu ketika saya datang. Intinya kalau pada saat saya datang, saya harus berpikir kira-kira topik omongan saya ini apa. Kebanyakan agent-agent itu pasti bingung ya. Aku suka pilih ya. Pengen ini ngomong apa? Betul ya? Itu kan ya? Itu tuh teman-teman. Terus ngomong apa adanya. Mau langit biru kayak udara cerah kayak apa kayak terserah. Ngerti ya? Kalau kamu kan misalnya ke toko sepeda, ini spesifiknya ya, Anda datang ya. Kan orang ini sudah kenal ya. Oh, kita sudah datang 7-8 kali misalkan. Ya sudah, dia ada jualan. Pak, beli apa Pak? Oh beli sepeda, beli sepeda. Ya ngerti ya, memang ada masih beli sepeda, beli toko sepeda, betul kan? Bahasa basinya loh teman-teman. Sepeda ukuran gini, sudah. Nanti datang lagi, kita ngomong-ngomong lagi. Pada saat kita ngomong-ngomong, usahakan Anda giring drive dia punya mindset. Waduh Su, gini, ya jangan sekarang gini, enak Su ya, oh iya Su ya, sekarang toko rame gini ya. Aduh Su, ini Su, barusan Su, nasabah Su sakit gini Su. Ya dia memang nggak dengerin, tapi dia harus dengerin, ngerti ya? Singkat cerita, begitu habis ngomong selesai, ya sudah jalan, keluar lagi. Nanti 3 hari lagi datang. Sampai akhirnya dia merasa kalau kita nggak datang itu dia kehilangan kita. Boleh? Iya, semua. Anaknya sampai bingung. Saya datang. Itu saya ngajak, saya namanya ada aja saya.
Saya ajak itu, jadi bener-bener agent saya itu bingung. Kuku ini mau ngomong apa lagi? Ya sini kerjaannya kita, nek mau nasabah bikis. Suatu ketika saya datang, saya cerita lagi gini-gini, begitu ceritanya enjoy ya teman-teman ya, topiknya ngantol ya. Begitu nyantol, langsung saya cut. Tak balik sih ya. Loh kok? Oh, iya itu nasabah aduh masuk rumah sakit mari dari masalah usus buntu mari itu pecah infeksi makanya susu paling seneng di sini soalnya ya susu ini seger sehat-sehat saja kena enggak gitu ngomong gitu kena besok tak balik sih ya tak nyambangi sih ya kasih ya ngomong dia ya wis tinggal 3 hari lagi datang lagi tempur lagi teman-teman ya kayak gitu. Gak salah Bu Elizabeth, teman-teman timnya Bu Elizabeth pernah waktu itu di Pabean. Ingat waktu yang kita di Pabean ya? Iya. Itu waktu itu saya training istri saya Linda sih. Iya Pak. Itu benar terjadi atau cuma benar Pak? Benar Pak. Saya nggak pernah bohong Pak. Kapan Bapak kalau nggak percaya ikut saya? Enggak. Duh, saya santai ya gitu. Oh, maksudnya ada nasabah saya itu bohong Pak, sorry, itu bohong, ya itu bohong ya teman-teman ya, itu bohong. Iya, kan sedikit banyak omongan saya ini kan di alamnya dia kan dia kena ya, betul ya, dia kan kena masuk, aduh bayang nek, usus buntu itu air pecah nananya sampai kena paru-paru apa bareng gitu. Nanti datang lagi Pak. Iya. Sampai akhirnya ya, sampai kan saya taruhan ya, yang kalah makan di Shangri-La kan, ya dia kalah kan, dia bayar kok, ya dia masuk ikut asuransi kan, akhirnya dia jamu saya makan di Shangri-La. Dia bilang sama si saya, bojomu ini dodolan asuransi tapi gak jualan asuransi. Tapi aku bingung aku yo melok, ya wis toh, dia melok kalah ya saya cuma senyum-senyum toh Pak, ya itu dia. Nah, suatu ketika hatinya dia tuh lagi seneng teman-teman. Kan kelihatan ya mukanya orang kalau lagi seneng ya. Dia lagi seneng. Ternyata dia waktu itu mau pergi ke Cina. Dia mau ikut tour. Dia nggak pernah ikut tour. Ini boleh dikatakan orang Cina meleki, ngerti meleki ya. Wih, ikut dia tour. Hatinya berbunga-bunga. Saya datang. Diceritain karena sudah kenal kan itu tadi kan. Mari gini mau pergi ke Cumpok gini cok lali pakai baju sini tebel, cok lali bawa dekolgen, cok lali apa pokoknya mulut ini macam terus nanti ya hati-hati gini loh terus tokonya siapa sih jaga loh tokonya dari anak gua sih jaga anak susu nih tak lihat ya sih belum bisa jaga toko loh ya mau apa lagi sekarang ya anak gua sih harus jaga wes payah nih berarti susu mari gini mau pensiun kan ya umur susu ya wis 50 lebih ya langsung layani lah beno anak ini sing kerja toh anak ini kan bukan lahir dari batu ya beno harus yang kerja nanti suatu saat susu yang di apa ini ini loh gunanya rekening ini suatu saat amit-amit sudah minta nek misalnya susu sakit itu saya langsung nohok biasanya saya nggak pernah nohok ya tapi kali ini saya nohok karena apa saya sama hubungannya sama dia sudah dekat. Amit nek sakit, susu tahu sakit zaman sekarang kayak biro. Iya itu baru saya dulu gini 2 miliar apa barang. Lah iya. Sekarang susu hari gini mau pensiun. Anaknya susu sing namanya Dewi sing nerusno. Sing namanya anak nek mau nerusno, butuh modal ndak ambisi gede. Nek misalnya sakit gak minta amit-amit di polsan saya biasanya tok di mejanya dia bener rosok gitu teman-teman nanti ya apa nek dari rekening ini paling enggak susu cuma minta bantuan ngurus tapi secara duit susu gak kurang rekening ini juga duitnya juga bukan masuk di kantongnya masuk di siapa teman-teman yang di kantongnya susu betul kan rekening ini siapa yang bisa duitin ya si punya rekening kan bukan kita agennya kan ngapain wis tak apalagi susu mari ini mau bikin iya terus iya nek dia sudah seneng gitu ngedrive-nya gampang amin akhirnya apa dia berangkat ke Clean Nekel di Clean Nekel kita juga cepat-cepat teman-teman tahu kenapa
Kalau nasabah bikes berarti apa? Ada penyakit kecil pun pasti ketahuan, betul ya? Oh, jangan sampai kolesterol, jangan sampai kencing manis, jangan sampai hipertensi, betul kan ya? Wah, untungnya akhirnya apa? Closing. Salah. Terus saya punya satu lagi bisa menarik. Saya kenapa? Itu 15 juta per bulan. 15 juta per bulan. Ya tapi setelah usaha berapa lama gitu teman-teman ya. Ya itulah. Yang menarik apa Pak? Berapa ya Pak Jason? Ya. Awal mulanya. Awal mulanya ya saya nyebut maaf. Saya ngajak agent saya sih mestinya namanya Henwito Urbanus. Pilih yang toko mana sih kira-kira menurutku paling angel. Wis, aku tak masuk. Itu awalnya. Ya, akhirnya singkat cerita ya saya masuk. Toko itu rame memang, toko sepeda gini-gini. Oh, orangnya mukanya pertamanya ya cool, gak jahat sih cool. Begitu aku masuk ya aku bilang, Sun dari Prudential, bisa minta waktu sebentar, Prudential itu kan gak salah asuransi ya? Iya, betul, gak salah, 5-10 menit lah, intinya apa ya? Kasih orang aku waktu 5-10 menit. Waduh, aku sibuk gini, gak apa-apa, Susuk ngurus orang di sini. Susun tak berdiri di sini sampai susuk sepi, susun tak duduk. Ya tak tunggu sampai sepi, akhirnya susun duduk. Ya begitu duduk akhirnya cerita, lu dia welcome, dia mau. Justru orang yang welcome ini bagi saya itu apa? Paling susah. Nek dari awal dia wis nolak, itu menurut aku ya, itu paling gampang. Begitu bisa masuk. Tapi nek welcome ini belum tentu. Mbak ini sih suwi. Ya cerita Bu, cerita rekening A, rekening B kan, bla bla bla, selesai ya sudah. Terus pakai itu cerita lu. Iya. Ya wis, ya itu mas akhirnya cerita ngalur ngidul. Begitu mari cerita ngalur ngidul, akhirnya dia mungkin kasihan ya sama saya ya. Ya itu dia mungkin bagi dia tidak mau wasting time-nya saya. Dia akhirnya bilang, Susu nggak mungkin ngambil asuransi ini gitu. Ya kayak gitu mas, aku ya langsung spontan seketika, percaya Susu pasti ambil kok di Susu. Itu ada agenku, berengong agenku. Dia tanya nanti sama dia, akhirnya closing. Ya closingnya setelah berapa kali, berpuluh-puluh kali teman-teman datang. Ya, tapi 15 juta per bulan, worth it tak? Worth it tuh, dia bayar terus loh. Dan sampai hari ini boleh dia sudah MM-an, berjalan. Buat nanti dia pensiunnya. Jelas Bu? Nah kalau baju saya kalau misalkan dingin saya pakai lengan panjang, tapi kalau misalkan panas Bu saya pakai lengan pendek. Kebanyakan saya pakai lengan pendek. Kenapa? Saya jalannya itu di Pabean, habis itu pasti Pasar Turi 2 itu. Gak salah beli sabet kok zamanin kok ada. Dan yang lucu Pak Lauseng Julius ya, kenal ya? Saya closing puluhan juta, Pak Lausengnya closingnya 500.000 per bulan ke anaknya. Tapi anaknya modelnya memang kayak orang kaya sih. Saya closing ke bapaknya, bayangkan loh, bapaknya naik sepeda motor butut loh ke Gleneagles, saya naik mobil. Saya sampai kode-kode. Ternyata orang kaya lama, rumahnya di Araya. Jadi banyak ceritanya teman-teman ya, banyak. Sekarang kembali lagi ke teman-teman lah. Teman-teman mau sukses, apa harus sukses? Itu pilih dulu. Setelah Anda pilih, Anda bilang ke leader Anda, Pak, Bu, saya harus sukses. Biar leader Anda nanti kasih formulanya. Ini loh jalannya. Yang ingin, yang mau sukses, ini loh jalannya. Monggo, terserah Anda. Jelas teman-teman? Jelas Bu? Ya, Pak Johnson. Pak, pada saat Bapak berkata bahwa saya nggak mau menjalani bisnis ini, kemudian akhirnya Bapak jalani dan hasilnya 12 tahap. Kemudian dan Bapak bertahan sampai tahun 2012 masih tetap fight. Kira-kira daya tempur seseorang kan bisa turun. Terus kemudian Bapak membangkitkannya lagi. Terima kasih. Ini cerita ya teman-teman ya. Makanya saya bilang, seorang Sun mau dibentuk ya apa, mau diuncet ya apapun, itu tetap bisa bangkit kok. Teman-teman tahu lah kondisi saya waktu itu kan, SUM sama-sama SUM.
terus kesalip. Saya masih ingat kan Bu, masih agak gimana gitu sama saya. Lihat saya kok kasihan gitu, betul kan? Kondisi saya pada saat itu benar-benar apa? Kondisi yang under pressure sudah. Bayangkan, saya 2007 saya baru mulai start lagi. Januari ya kayak gini teman-teman, goal setting saya bilang di muka, saya pasti double startup. Dan kenyataannya memang double startup. Setelah itu saya ngincer apa Pak? Saya ngincer yang namanya posisi AM. Gimana caranya saya bisa AM sedangkan saudara saya nggak ada? Itu kan pertanyaannya kan? Itulah. Saya pilih satu akar tunggal. Siapa itu? Yang Mojosari ini, yang Mojokerto ini, yang sekarang jadi MJ 2. Dari satu akar tunggal ini saya benar-benar tempa dia. Singkat cerita saya tempa dia, ternyata sampai dengan bulan 9-10 itu omset dia itu masih kita untuk AM masih kurang lebih 800 jutaan. Mau tidak mau pada saat itu saya harus ganti strategi. Ya itulah 3 November Pak. Saya bilang sama Pak Andi, saya mundur dulu karena saya harus fokus ke kekurangan ini untuk saya naik mencapai AM. Dan satu-satunya mungkin ya naik AM langsung AM. Pak Ray itu bilang ya itu saya bilang saya harus fokus. Saya nyari sendiri 750 juta. Dan pada saat itu saya dipantau, makanya saya bilang saya benar-benar bersyukur ya, saya terima kasih sama adik saya itu Pak Doni itu. Tepuk tangan Pak Doni. Dia yang ngomel-ngomeli saya bolak-balik. Gila Sun, apa bisa kamu? Waktu cuma piro minggu gini toh kamu bisa omset 750 juta. Saya bilang bisa. Nek saya bilang bisa, wis bisa. Menengok, aku tak kerja. Artinya apa? Gembol koper gede. Itu Roy Stephen yang paling tahu. Roy Stephen tahu ya. Saya ngebol koper gede, saya tak pulang rumah. Sudah, intinya apa? Saya jalan ke lapangan Pak. Saya ke Kudus, saya ke Semarang. Ya kayak kan pas teman-teman. Cuma bedanya apa? Nasabah ngasih referensi, nanti ya. Tapi apa berarti referensi ini jamin closing sama saya? Enggak loh teman-teman. Enggak. Ya dari sana Pak, saya jalan terus, saya keliling, saya jalan. Untuk Semarang saya pulang ke Surabaya. Sampai Surabaya saya nggak pulang teman-teman. Saya di Surabaya parkir ke Juanda mobilnya. Dari Juanda koper saya turunkan, saya naik ke Jakarta. Dari Jakarta saya prospek lagi, untuk lagi karena masih masih butuh proses pemikiran. Saya kembali lagi ke Semarang. Jadi mobil ini diparkir di bandara. Utak terus. Sampai satu waktu saya masih ingat betul ya. Nah calon nasabah saya dikenalkan, saya berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta saya telepon calon nasabahnya. Ternyata calon nasabahnya istrinya ikut AACI. Nanti maksudnya teman-teman. Jadi agent, artiku langsung drop. Tapi aku telepon sama istriku, wes ya, bawa wes kadung tutup sini. Gua tidak mungkin nanti bisa balik, wes tak tembusi terus. Saya telepon sama si nasabahnya, oh ini Sun gini. Aku tak datang ya, oh ya datang loh, datang teman-teman betul ya. Begitu saya datang, ya itu tadi saya ngomong, saya lihat orang ini ngomong, ternyata dia bilang, Sun, aku wis melo. Polisku ini saja 4, anaknya 2 sama dia suami istri. Aku wis melo deh orang ini loh Sun, katanya prudensial nomor 1 orangnya itu. Naik apa aku? Naik Camry. Wah, bisa kemana nggak ada yang utama. Langsung drop lagi teman-teman. Ya. Tapi kadung saya tidak ada namanya mundur, fight terus. Oh, bisa nggak lihat buku polisi? Nggak mau menunjukkan sama saya buku polisi. Terus apa saya kehilangan akal? Enggak loh teman-teman. Tahu langkah saya selanjutnya apa? Oh, buat tak tidur di sini ya. Oh, buat tak tidur di sini ya. Kira-kira nasabah itu mau nggak? Ya mau sih, tapi mau mukanya gak welcome. Akhirnya saya dikasih kamar. Ya memang saya kan nggak dipersiapkan, nggak diperhitungkan untuk tidur sana kan sama dia kan. Akhirnya ada kamar, ya kamar gudang. Saya tidur di sana loh teman-teman. Saya tidur di sana, saya lihat cirinya orang ini kalau pagi naik sepeda, senang sepedaan Pak. Tak lihat sepedanya ada berapa. Aku pagi-pagi, aku sepedaan ya. Oh iya, bosan sepedaan. Ya aku tak barengi nggak apa-apa kok ya. Iya. Pagi jam 5, setengah 5 itu saya harus bangun Pak. Sikat gigi apa barang siap sudah sepedaan sama dia. Sepedaan teman-teman.
Habis sepedaan terus saya ikut dia ke kantornya dia. Pokoknya apa? Nempel sama dia terus. Sampai akhirnya karena ada waktu sampai setengah hari kan, sampai akhirnya malam pulang dia kerja, ketemu sama istrinya saya. Ternyata apa? Gak lulus CI. Untung gak lulus CI. Pada saat ketemu sama istrinya, sama suaminya ini, saya ngomong-ngomong, namanya Gunawan. Oh gini, buku polisnya akhirnya dibuka teman-teman. Ternyata itu berapa teman-teman? 1,5 juta. 1,5 juta. Makanya saya bilang, Jakarta ini bangsa pasar kita yang bikis-bikis ini banyak mesti. Karena closingannya orang sana itu jujur, nggak gede-gede, kecil-kecil. 1,5 juta. HSC dia tipe apa? C. Ya saya bilang, oh naik koko ambil CC, naik cuma HS tipe C, itu ya jelas kurang loh. Nah sekarang lo sakit tuh, C lo Jakarta itu lo gak cukup. Ojo ngomong Singapura, gak cukup tuh. Dan lagi lo C kayak apa jadi agent? Nanti maksud saya ngomong gitu. Oh, jujur aja tuh. Sekarang C gak usah jadi agent lah. Koko lihat lah, sekarang ngurus anak dua lah. Bisa gak C? Cukup gak koko? Kira-kira gak koko? Ya saya cukup gitu. Ya maksudnya dalam suasana yang kekeluargaan ya teman-teman ya. Iya Sun. Makanya tak bilang ini kok nama helm gini barang gini. Wis tak cek. Loh, lain lho Bu. Nek misalnya koko ini kelas menengah bawah lo ya, sing gak sepuluh mampu lo ya, jadi aja. Karena di bisnis ini memang berarti bagus gini-gini kok. Tapi lo lihat, koko lo motor Mercy, Lexus apa? Lo gaya apa jadi agent? Lo nek misalnya Cici nanti suatu saat berambisi, prestasi, koko ditinggal terus nanti kok. Koko mana udah? Ini ngomongan agent ya teman-teman ya, nanti ya. Ya akhirnya apa? Ya sudah ngomong iya gini. Tapi tetap teman-teman, gak lama begitu ngomong ting. Onggoi, tanya ini. Bu, ini utama. Ojo ngomong ya, nek susun deh sini ya. Ojo ngomong lo ya. Oh iya barang ngomong. 1 malam berlalu. Besoknya sepedaan lagi. Mari sepedaan, mari selesai. Akhirnya ngomong-ngomong lagi, cerita lagi.